Medan perang modern dipenuhi dengan perangkat elektronik yang mengumpulkan informasi, bertukar data, dan mengendalikan sistem persenjataan. Suatu situasi yang seringkali dapat dieksploitasi oleh musuh melalui electronic warfare atau peperangan elektronik. Perang teknologi yang terjadi antara Rusia dan Ukraina saat ini telah mengumpulkan momentum dengan pihak-pihak yang bertikai mencoba untuk mengalahkan satu sama lain menggunakan sistem peperangan elektronik yang mahal. Dampak komunikasi radio terhadap strategi peperangan begitu menentukan untuk mencapai keberhasilan. Pada Perang Dunia II, taktik Blitzkrieg yang didasarkan pada serangan cepat, terkoordinasi, dan tiba-tiba merupakan faktor kunci keberhasilan awal Jerman dalam Perang Dunia II, khususnya penaklukan cepat Polandia, Prancis, Norwegia, dan negara-negara lain, menjadi mungkin berkat koordinasi pasukan yang efektif yang disediakan oleh komunikasi radio massa. Berbeda dengan militer Soviet yang baru mulai melengkapi kendaraan tempur dengan peralatan radio berkualitas tinggi secara massal pada tahun 1942, komando Jerman jelas menyadari pentingnya komunikasi yang cepat dan mudah bahkan sebelum dimulainya perang. Transceiver radio yang dipasang pada tank dan pesawat memberi pasukan Jerman keuntungan yang signifikan karena mereka dapat berbagi informasi tentang lokasi dan tindakan musuh secara langsung, dengan cepat menanggapi perubahan situasi dan mengkoordinasi ulang serangan. Saat ini, perang telah berubah menjadi konfrontasi antara teknologi dan sistem tak berawak. Perang elektronik menjadi semakin penting karena dapat menyelamatkan nyawa pasukan kita sendiri dan menghancurkan komunikasi serta pertukaran informasi musuh. Dalam kondisi peperangan modern, di mana informasi dan komunikasi memainkan peran yang menentukan, peperangan elektronik tidak hanya menjadi alat bantu, tetapi juga perisai dan pedang sungguhan di medan perang. Tindakan utamanya didasarkan pada pemblokiran sinyal radio dan sistem komunikasi musuh, menciptakan gangguan yang merusak atau sepenuhnya memblokir komunikasi radio musuh, pengoperasian radar, dan sistem elektronik lainnya. Perangkat peperangan elektronik menciptakan penghalang yang sangat padat yang menyumbat. Perangkat ini secara aktif digunakan untuk menonaktifkan drone FPV dan menetapkan target palsu pada radar sistem pertahanan udara dan mendeteksi lokasi sistem itu sendiri, dan juga untuk mengubah jalur penerbangan amunisi dan rudal presisi tinggi. Selain berfungsi sebagai sistem intelijen elektronik, juga seringkali bekerja sama dengan peperangan elektronik, sehingga militer pengintaian radio dapat menemukan sinyal radio musuh dan akan melacak keberadaan musuh. Rusia memiliki berbagai macam peralatan perang elektronik yang secara aktif digunakan dalam perang melawan Ukraina. Beberapa sistem pengacau radio telah muncul di wilayah Crimea sejak tahun 2014. Yang pertama adalah R-330Z. R-330Z adalah stasiun peperangan elektronik pengacau komunikasi yang dipasang di truk 3 poros Ural atau KAMAZ. Sistem pengacau otomatis ini mampu memblokir sinyal GPS dan GSM. Sistem elektronik ini secara otomatis mendeteksi dan menemukan sinyal dan emisi radio apapun. Diproduksi oleh NVV Protect dan digunakan oleh Angkatan Bersenjata Federasi Rusia. Sistem ZTEL pertama kali muncul di Crimea pada tahun 2014 dalam mendukung upaya Rusia untuk mengambil alih wilayah tersebut. Satu sistem ZTEL terdiri dari 2 elemen platform beroda, yaitu stasiun operator untuk stasiun pengintaian dan trailer dengan pemancar dan antena sistem pengacau aktif. Tujuan sistem ini adalah untuk mendeteksi, melacak, dan mengacaukan komunikasi satelit Inmarsat dan Iridium serta telepon seluler, dan juga untuk melawan sistem navigasi GPS yang memanfaatkan satelit Navstar. Aktivasi stasiun tersebut akan mengacau semua sistem komunikasi dan navigasi pada frekuensi pita gelombang 100 MHz hingga 2 GHz. Hal ini memungkinkan serangan pada komunikasi militer dan sipil. Sistem ZTEL dirancang untuk melindungi pos komando tingkat brigade atau divisi dari amunisi berpemandu presisi. RB-301 Borisov Labs 2.
RB-301 Borisovlevsk 2 adalah sistem peperangan elektronik multifungsi Rusia yang dirancang untuk mendeteksi dan menekan berbagai saluran komunikasi dan pemancar sinyal radio lainnya. Sistem ini bersifat mobile karena semua komponennya ditempatkan pada kendaraan tempur lapis baja beroda rantai MTLB. Setelah tiba di lokasi, penyebaran dan persiapan kerja memakan waktu sekitar 15 menit. Sistem ini diproduksi oleh UEMC dan pada Februari 2015 senjata ini mulai masuk ke layanan angkatan bersenjata Rusia. Borisovlevsk 2 adalah sistem inti untuk peperangan elektronik di Angkatan Darat Rusia karena kemampuannya untuk mengendalikan 4 jenis unit pengacau dari satu titik. Lir-2 Lir-2 adalah sistem elektronik modern Rusia yang diadopsi oleh tentara Rusia pada tahun 2012 hingga saat ini. Sistem ini menyatu dengan mulus pada sasis kendaraan lapis baja 3RM. Komponen elektronik Lir-2 mencakup stasiun kerja otomatis kontrol teknis dan elektronik intelijen, serta penanggulangan elektronik, peralatan komunikasi dan catur daya, dan juga perangkat lunak misi khusus. Lir-2 dimaksudkan untuk mengacaukan sinyal musuh dan menekan sinyal perangkat elektronik terutama sistem telepon seluler dan melakukan pencarian posisi dari sumber emisi radio musuh dan mode pencarian arah multititik bahkan saat stasiun sedang bergerak. Elektronik pada Lir-2 juga dapat mensimulasikan pengoperasian berbagai peralatan dan senjata guna menciptakan target palsu pada rudal musuh. Lir-2 didasarkan pada kendaraan lapis baja mobilitas tinggi 3RM 4x4 standar dengan bobot keseluruhan 7,8 ton dengan mesin berada di bagian depan yang mampu menghasilkan 215 tenaga kuda dengan jarak tempuh 400 km. Kendaraan menyediakan perlindungan terhadap tembakan ringan dari senjata kaliber 7,62 mm. Sistem peperangan elektronik Lir-2 dirancang dan dikembangkan oleh Lembaga Penelitian Ilmiah Rusia, sedangkan kendaraan 3RM diproduksi oleh perusahaan industri militer yang terletak di Moskow. RB-341V Lir-3 RB-341V Lir-3 adalah perangkat peperangan elektronik Rusia yang diperkenalkan pada tahun 2016 ke Angkatan Darat Rusia. Sistem RB-341V Lir-3 menarik karena menggabungkan jammer dan wahana udara nirawak Orlan 10 yang digunakan untuk menekan komunikasi seluler. Selain memblokir komunikasi, sistem ini dapat mendeteksi konsentrasi pasukan dan bahkan mengakses kontak dari ponsel dalam jangkauannya. Sistem ini dapat menaktifkan ponsel seluler dan memungkinkan militer Rusia mengirimkan pesan palsu kepada pengguna. Hal ini memungkinkan intelijen Rusia memperoleh informasi tentang posisi dan senjata yang digunakan oleh pemilik ponsel dan unit tempat mereka bertugas. Drone dan perangkat elektronik warfare ini dikendalikan dari mesin komando secara total. RL-257 Krasuka. Sistem ini berspesialisasi dalam menangkar radar udara dalam sistem navigasi pesawat serang, pengintaian, dan pesawat nirawak. Krasuka juga mampu meredam sinyal satelit pengintaian radar, jangkauannya mencapai 300 km. Repellent 1 Repellent 1 adalah perlindungan fasilitas infrastruktur, pangkalan militer, atau lapangan udara terhadap drone kecil. Sistem ini mengganggu sinyal kontrol dari operator dan drone dapat kehilangan kontak dengan satelit yang mencegahnya untuk dapat menyelesaikan misinya. Sistem ini mampu mendeteksi dan mengganggu saluran kontrol, frekuensi, radio, dan emisi data hingga 12 UAV pada jarak hingga 30 km secara bersamaan. Waktu yang dibutuhkan untuk pengembangan untuk mendeteksi dan menetralisir drone musuh hanya dibutuhkan waktu lebih dari 30 detik. RB-109A Bilina. Bilina adalah sistem kendali peperangan elektronik otomatis Rusia yang menggunakan kecerdasan buatan berdasarkan pembelajaran mesin untuk mengidentifikasi target prioritas dan menekan sinyal elektronik mereka. Sistem ini dapat menganalisis lingkungan radio elektronik dalam radius hingga 100 km dan secara independen memilih target mana yang perlu diganggu terlebih dahulu. Murmansk BN.
Murmansk BN adalah perangkat peperangan elektronik pesisir bergerak Rusia yang dipasang pada kendaraan pengangkut Kamaz 5350. Diperkenalkan pada tahun 2014 ke Angkatan Darat Rusia. Ini adalah sistem peperangan elektronik yang dikembangkan pada tahun 1992, namun tidak diterapkan karena jatuhnya blok Soviet. Sistem ini dapat melakukan operasi komin untuk mencegah dan menekan sinyal musuh pada jarak hingga 5.000 km dan melakukan jamming tingkat operasional di pita gelombang pendek. Pada bulan Desember 2014, Armada Utara menerima kemampuan tersebut. Pada tahun 2017, kompleks ini memasuki Crimea dan dioperasikan oleh Pusat Electronic Warfare Armada Laut Hitam. Pada akhir tahun 2018, kompleks Murmansk BN mulai beroperasi di Pusat Peperangan Elektronik Terpisah ke-841 Armada Baltik di wilayah Kaliningrad. Pada bulan April 2022, kompleks ini terlihat beroperasi sebagai bagian dari perang di Ukraina. Kompleks ini dipasang pada 7 kendaraan Kamaz. Kompleks antena dipasang pada 4 penyangga teleskopik setinggi 32 meter. Waktu penerapan standar adalah 72 jam. Kompleks ini mampu mendeteksi dan mendukung komunikasi radio gelombang pendek HF dan mengganggu jalur komunikasi radio HF di unit komando dan kendali operasional strategis dan operasional taktis musuh. Selain peperangan elektronik yang sudah kita sebutkan, perangkat perang elektronik juga digunakan pada parit di perang Ukraina yang dimana memiliki ukuran yang lebih kecil. Saat ini situasi seperti itu telah berkembang di medan perang sehingga pesawat pengintai udara Ukraina maupun Rusia dan operator drone FPV jarang memperlihatkan sistem elektronik warfare besar seperti R330Z Hazitel atau 1RL257 Krasuka 4 di garis depan. Rusia dan Ukraina lebih sering menggunakan perangkat elektronik warfare kompak yang ditempatkan di parit dan galian. Sistem seperti itu dapat bekerja dalam mode otomatis, mampu mendeteksi secara otomatis kehadiran drone. Sistem akan menyala pada jarak optimal dan akan menciptakan gangguan radio. Drone yang terbang ke dalam jangkauan perangkat elektronik warfare parit seperti itu dapat kehilangan kontak dengan operator. Sistem serupa juga kerap dipasang pada kendaraan lapis baja seperti tank. Sekarang sedang diuji dalam kondisi pertempuran sungguhan. Penting untuk dicatat bahwa tidak ada alat elektronik warfare yang dapat menjamin perlindungan lengkap terhadap semua jenis kendaraan udara nirawak. Hal ini karena drone yang berbeda dapat beroperasi pada frekuensi yang berbeda, yang memungkinkan tidak sesuai dengan frekuensi yang diblokir oleh peperangan elektronik. Penting juga untuk dicatat bahwa peperangan elektronik Rusia dan Ukraina seringkali mengganggu sinyal drone mereka sendiri. Militer berupaya keras untuk membuat koridor khusus agar drone dapat terbang, tetapi masih cukup mudah untuk terjebak. Demikian sahabat, video kali ini. Terima kasih telah menyimak dan sampai jumpa.